guru baru di SDK Pelita Kasih. Dan mari kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Allah Peduli. Sebelumnya, di sini saya Rizky Bora, salah satu guru baru juga di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai kita semua yang berada di sekolah ini, dan juga menyertai anak-anak didik kami yang berada di sebuah rumah, dan juga pada semua orang tua yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu
Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya baik ya. Oke, kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk seluruh berkat yang boleh kami terima sampai dengan pagi hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan buka Alkitab-Mu. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kejadian. Kejadian adalah Perjanjian Lama. Benar. Dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45. Pasal 45 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Mari kita baca bersama ya. Semua sudah ketemu? Judul hari ini adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan di hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah semuanya pergi, lalu dia menangis sekeras-kerasnya. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan seisi istana Firaun itu. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidup. Aku anak bapak." Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah, dekat-dekatlah." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Engkau akan tinggal di daerah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapi, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Demikian firman Tuhan hari ini. Mau belajar apa firman Tuhan hari ini? Kalian kenal Yusuf? Siapa Yusuf? Benar, Yusuf adalah anak bungsu dari Yakub. Apa yang pernah diterima oleh Yusuf semasa dia remaja? Ya, dia dibenci saudara-saudara. Karena apa?
karena dia dikatakan sebagai pemimpi. Dia yang sering mimpi, bahkan menurut saudara-saudaranya aneh mimpinya. Satu mimpinya yang pernah dikatakan kepadanya bahwa ada banyak gandum yang tumbuh, tetapi semuanya merunduk kepada gandum yang ada di tengah. Nah, Yusuf yang karena mimpi-mimpinya itu, Yusuf yang karena menjadi anak kesayangan bapaknya itu, akhirnya dibenci saudara-saudaranya kan? Akhirnya dijual ke orang Mesir. Ya, Yusuf hidup di Mesir, di istana Firaun, benar. Dan Yusuf punya satu keistimewaan nih, dia bisa mengartikan mimpi. Nah, saat Firaun bermimpi, kemudian Yusuf yang menerjemahkannya. Apa mimpinya? Masih ingat kalian? Benar, mimpinya diartikan Yusuf sebagai bahwa 7 tahun yang akan datang di Mesir akan ada tahun-tahun kelimpahan, banyak gandum, hasil panenan berlimpah ruah. Tapi 7 tahun kemudian akan ada kekeringan yang luar biasa. Semua orang akan menderita. Dan itu terjadi. Saat kemakmuran, Yusuf ditunjuk sebagai pemimpin raja muda di Mesir. Kemudian dia politiknya bagus. Selagi banyak dia menabung. Nah, seluruh lumbung gandum penuh. Bahkan dibangun lagi lumbung-lumbungnya sehingga semuanya penuh. Nah, setelah 7 tahun kelimpahan itu kemudian datanglah kelaparan. Mulai kelaparan. Nah, saudara-saudaranya Yusuf ini juga kena imbasnya dalam tahun kelaparan itu kan. Nah, mereka mulai berkekurangan, mulai kelaparan. Dan akhirnya mereka mendengar bahwa di Mesir ada seorang raja muda yang baik, yang mau menolong orang-orang kelaparan di sekitarnya. Akhirnya mereka datang ke istana Mesir untuk membeli gandum. Tapi Yusuf, sang saudara ini hafal benar dengan saudaranya. Dia tahu, oh yang datang itu saudara. Tapi saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf saudaranya. Karena Yusuf sudah ganteng, sudah lebih dewasa, sudah memakai baju-baju istana yang luar biasa. Mereka sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Nah, dari kedatangan mereka ini, Yusuf mencobai, ya kan? Kalian ingat yang di dalam kantong gandumnya itu diisi piala, yang kemudian Binyamin ditahan. Nah, itu. Nah, dari kejadian ini Yusuf kan menyimpan rahasia. Kalau saudaranya datang, dia pura-pura tidak mengenal. Akhirnya dia sebagai saudara nggak tahan lagi, nggak kuat lagi menyimpan rahasia. Akhirnya dia teriak semua keluar dari istana, disuruh keluar supaya kosong, supaya hanya dia dan saudaranya saja yang ada di situ. Kemudian dia mulai membongkar dirinya, menjelaskan siapa dirinya. Yusuf, aku adikmu, aku saudaramu yang kamu jual untuk di Mesir itu. Saudaranya, bagaimana tanggapan seperti itu? Yusuf yang aku jual, Yusuf yang dulu disiksa, Yusuf. Takut mereka. Mereka takut kalau Yusuf membalas dendam. Mereka takut. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Aku nggak marah sama kalian. Yusuf mempelajari pengalamannya itu sebagai karya Tuhan, bahwa dia yang harus datang dahulu ke Mesir untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk saudara-saudaranya.
Dia tidak marah, dia tidak dendam. Bahkan saudara-saudaranya, bapaknya, dan semuanya disiapkan satu tanah di Goshen untuk mereka itu. Dan kemudian mereka berbahagia di sana. Ya, siapa yang nggak bahagia? Anaknya seorang raja loh. Nah, seperti kalian kalau melihat kalau anaknya jadi pejabat, wah, orang tuanya juga ikut senang, ikut makmur, ikut punya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bisa seperti Yusuf? Apakah kalian bisa kalau dinakali adik mungkin ya, atau dinakali kakak, kemudian kalian memaafkan seperti Yusuf? Bisa? Harus bisa. Ya, sesama saudara harus saling menyayangi, harus saling menolong, harus saling memahami satu dengan yang lain. Kalau saat ini kamu sedang sedih, kita berbagi dengan saudara, maka saudara pasti akan membantu, akan menghibur. Nah, mari mulai hari ini, dan kita sudah memulainya dalam minggu-minggu ini, kita diajak untuk berbagi, untuk peduli, untuk menyayangi orang-orang di sekitar kita, terutama dalam masa corona ini. Semua orang, banyak orang dalam kesulitan, tidak terluput orang tuamu juga. Pasti ada yang saat ini sedang kesulitan. Mungkin keuangan, mungkin kewalahan dengan kalian yang kalian belajar di rumah dan seringkali juga merasa bosan di rumah sehingga susah diberitahu orang tua. Yuk, kita peduli, memahami kesulitan orang tua, dan kita belajar untuk peduli kepada orang lain, terutama yang kita dimiliki, dengan selalu berbuat baik, memahami kesulitan mereka, dan selalu menolong. Siap? Oke, anak-anak Tuhan yang baik, kalian anak yang baik, selalu sikap baik. Tuhan memberkati. Ya, anak-anak semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini adalah ibadah terakhir di tahun pelajaran 2019-2020. Kalian besok akan menerima rapot yang akan dikirimkan secara online. Walaupun kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, tetapi yakin Tuhan adalah sobat kita yang setia. Kita akan bertemu kembali di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita mengakhiri tahun pelajaran ini dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena banyak perkara yang seringkali kami tidak mengerti. Tetapi Allah kami adalah Allah yang peduli. Tapi Allah kami adalah menjadi sobat kami yang setia. Kami sudah mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020. Ada banyak suka duka kami alami. Kami tidak bisa bersama-sama dengan siswa-siswi kami secara tatap muka. Tetapi kami tahu Allah terus peduli akan hidup kami. Kami terus boleh belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Kami terus belajar untuk bersuka cita apapun yang kami hadapi. Dan saat ini kami terus mau belajar. Kami mau peduli terhadap sesama kami. Kami peduli terhadap siapapun di sekeliling kami. Dan kami akan terus belajar untuk penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan tahun pelajaran yang sudah kami lewati dan menyongsong tahun pelajaran yang baru. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan kami menyerahkan hari esok kami di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.